Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Balad. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa itu Al-Aqabah. Sebagaimana yang telah disampaikan, Al-Aqabah secara bahasa artinya adalah jalan yang sulit ditempuh ketika kita naik ke atas bukit atau ke atas gunung. Itu secara bahasa. Adapun yang dimaksud Aqabah dalam surah Al-Balad, Allah sebutkan di ayat setelahnya, jalan yang susah itu diantaranya adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Kemudian au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan kepada orang lain ketika hari-hari yang susah, ya, ketika hari-hari yang sulit. Yatiman dha maqrabah, atau anak-anak yatim yang masih ada karib kerabat dengan kita. Kita urus mereka, ya, kita sayangi mereka, kita rawat mereka dan sebagainya. Itu merupakan aqabah. Au miskinan dza matrabah, atau orang-orang miskin yang sangat miskin sampai-sampai tidak memiliki apa-apa kecuali tanah. Ketika kita memperhatikan mereka, mencukupi kebutuhan mereka, itu juga termasuk aqabah, jalan yang susah untuk ditempuh. Kemudian di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Amalan-amalan yang tadi disebutkan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan ayat yang ini, yaitu "Tsumma kana minal ladzina amanu." Dia itu termasuk orang-orang yang beriman. Ya, dipersyaratkan iman di sini karena semua amalan-amalan manusia tanpa ada iman maka tidak akan dianggap sebagai amal soleh. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidaklah yang mencegah mereka untuk diterima amalan-amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang mencegahnya kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka kekufuran itu menyebabkan amal-amal kebaikan mereka tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Hakim ibn Hizam. Dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin wa ataqatin aw silati rahimin fiha ajrun." Wahai Rasulullah, bagaimana
dengan amalan-amalan yang dulu aku kerjakan ketika zaman jahiliyah, ketika aku belum masuk Islam. Aku bersedekah, aku juga membebaskan budak, aku juga menyambung tali silaturahim. Apakah itu semua ada pahalanya? Maka kata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khair. Kau sekarang sudah masuk Islam bersamaan dengan apa yang dulu kau kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Jadi ketika seorang masuk Islam, semua amal-amal kebaikan yang dulu dia lakukan ketika sebelum Islam itu menjadi diterima semua sama Allah Azza wa Jalla. Namun ketika amal-amal kebaikan yang dia kerjakan itu tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan statusnya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal-amal tersebut tidak ada manfaatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ibarat amal soleh itu naik ke atas, sebagaimana Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal amalu soleh yarfa'u ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu soleh yarfa'uhu. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik ke atas. Demikian juga dengan amal-amal soleh terangkat ke atas. Nah, ini amal soleh ini tidak akan sampai kepada Allah karena ada penghalangnya berupa kekufuran. Seandainya kekufuran ini dihilangkan sama dia, maka amalannya langsung naik, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga Abdullah bin Jud'an. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Abdullah bin Jud'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, inna ibna Jud'an yut'imut ta'am wa yakrid dhaif. Wa hal yanfa'uhu dzalika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, dahulu Abdullah bin Jud'an itu sering memberi makan kepada fakir miskin, dan dia itu sangat memuliakan tamu. Apakah itu bermanfaat baginya di hari kiamat kelak? Maka kata Nabi SAW, la, tidak bermanfaat. Innahu lam yaqul yauman qad rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Itu tidak bermanfaat karena dia bukanlah seorang muslim, dan dia tidak pernah mengucapkan ucapan rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah, ampuni semua kesalahan-kesalahanku tatkala hari kiamat kelak. Maka semua kebaikan-kebaikannya tidak bermanfaat. Di antara yang menunjukkan juga amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, apabila tidak diiringi dengan keimanan itu tidak bermanfaat, yaitu apa yang terjadi pada paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Talib, namun apakah bermanfaat bagi Abu Talib? Tidak bermanfaat sama sekali, karena dia mati di atas kesyirikan. Kata beliau, thumma kana minal ladzina amanu, yakni thumma huwa ba'da dzalika laisa muhsinan 'alal yatama wal masakin faqat bal huwa dzu iman. Kata Syekh Utsaimin, setelah semua itu, orang yang dimaksud dalam ayat ini, dia itu bukan hanya berbuat baik kepada anak yatim, bukan hanya berbuat baik kepada orang-orang miskin, namun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang zu iman, hanya khusus bagi yang memiliki iman. Amana bikulli ma yajibul imanu bihi. Orang ini beriman dengan segala sesuatu yang wajib untuk diimani. Mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu wajib. Ya, mengimani para nabi dan rasul dan apa yang disampaikan oleh mereka, informasi-informasi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitabnya, mengimani hari akhir dan apa-apa yang terjadi ya pada hari akhir, dari mizan, padang mahsyar, alam barzakh, ke hisab, ke sirat, surga, neraka, itu semua wajib diimani. Dan juga berkaitan dengan takdir. Ya, ini wajib diimani. Waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yajibul imanu bihi faqala hina sa'alahu Jibril 'anil iman. Dan di antara perkara yang wajib diimani itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh Jibril
Dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Akhbirni anil iman." Beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi mengatakan, iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, 6 rukun iman yang kita ketahui bersama-sama. Dan kemudian Allah mengatakan wa tawasau bis sabr. Dia orang yang beriman dan tawasau bis sabr, saling mewasiatkan untuk bersabar. Ai ausa ba'duhum ba'dan bis sabr. Orang yang beriman ini sebagian mereka mewasiatkan kepada sebagian yang lain untuk bersabar. Was-sabru thalathatu anwa'. Dan sebagaimana yang kita pelajari, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah disampaikan di ayat sebelumnya, manusia itu diciptakan kabad. Ya, manusia diciptakan dalam kondisi susah payah. Di antara kesusahan yang dialami oleh manusia yaitu susah, capek, lelah, letih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu capek, lelah, letih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan manusia itu lepas dari keletihannya, dari kecapeannya ketika di dunia ini? Apakah pernah manusia ini apakah bisa manusia ini tidak capek, tidak lelah, tidak letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Imam Ahmad, la hatta yada'a qadamaihi fil jannah. Tidak, sampai dia menginjakkan kakinya di surga, baru di situ dia rehat. Baru di situ dia bisa istirahat. Baru di situ dia tidak kecapean. Namun sepanjang dia masih di dunia, dia tetap dalam keadaan kabad, dalam keadaan capek, lelah. Maka bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa sabrun an maksiatillah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemaksiatan itu adalah perkara-perkara yang jiwa kita, nafsu kita condong kepengen melakukan itu. Memang dihiasi demikian. Kemaksiatan-kemaksiatan ini hawa nafsu kita ingin untuk melakukannya. Akan tetapi orang yang beriman, dia bersabar. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kemaksiatan itu sudah Allah ganti kelak di akhirat. Sudah Allah ganti kelak di surga. Maka kalau mau bersabar meninggalkan kemaksiatan, Allah akan memberikannya tatkala di surga kelak. Wa sabrun ala aqdarillahi mu'lamah. Dan sabar yang ketiga adalah bersabar dengan ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan. Kata beliau, fahum sabiruna mutawasawna bis sabr bihadhil anwa'. Maka orang-orang yang disebut dalam ayat ini, mereka saling mewasiatkan satu dengan yang lain untuk bersabar dengan 3 jenis kesabaran ini. Wa qad ijtama'at hadhihi al-anwa'u thalatha fi ar-rusuli alaihimus salatu wassalam wa atba'ihim. Nah, 3 jenis kesabaran tadi itu sudah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul dan juga oleh pengikut-pengikut mereka. Fa huwa ar-rasulu alaihi salatu wassalam sabirun ala ta'atillah. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yujahidu fi sabilillah. Beliau berjihad di jalan Allah. Wa yad'u ilallah, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Namun wa yu'dha wa yata'adda alaihi bid-darb. Namun beliau diganggu, beliau dicaci maki, beliau diusir, beliau diperangi, hatta hammal musyrikun biqatlihi wa huwa ma'a dzalika sabirun muhtasibun. Sampai-sampai kaum musyrikin mereka sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tetap bersabar dan tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga apa yang atau nanti aja. Wa huwa aidan sabirun an maksiatillah. Demikian juga Nabi SAW bersabar dari kemaksiatan kepada Allah. La yumkin an yaghdira bi ahadin. Nabi SAW tidak pernah, bahkan tidak mungkin seorang Nabi SAW itu mengkhianati atau berlaku curang, mengkhianati perjanjian, disebut apa? Al-ghadar. Tidak menepati perjanjian. Misalnya kalau sudah berjanji dengan pihak musuh, mengkhianat tidak berkhianat. Wala an yakdziba ahadan, dan beliau tidak pernah berbohong kepada salah seorang pun. Wala ayyakhunu ahadan, dan beliau juga tidak pernah berkhianat kepada salah seorang pun. Wa huwa aidan muttaqin lillahi ta'ala biqadari ma yastati'. Dan juga Nabi SAW orang yang bertakwa dengan kadar beliau. Beda kadarnya Nabi dengan kadarnya manusia selain beliau. Kadzalika sabirun ala aqdarillah. Nabi SAW juga bersabar dengan segala takdir yang Allah tetapkan bagi beliau. Kam udhiya fillahi azza wa jalla min ajli ta'atihi. Berapa banyak Nabi SAW diganggu, disakiti tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Alaysat Quraisyun qad adzauhu hatta idza ra'awhu sajidan tahtal Ka'bah amaru man ya'ti bisala naqatin fayadauhu ala dhahrihi. Nabi SAW suatu ketika beliau pernah salat di Ka'bah, dan ini bukan sekali dua kali beliau diganggu. Beliau tatkala salat di Ka'bah, orang-orang Quraisy memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk meletakkan jeroan unta, kotoran unta di atas pundak Nabi tatkala Nabi sedang sujud di Ka'bah. Wa huwa sajid alaihi salatu wassalam wa huwa sabirun fi dzalika kulli. Namun beliau tetap bersabar dengan itu semua. Segala ketetapan Allah, segala takdir Allah Subhanahu wa taala wajib bagi seseorang untuk bersabar di atasnya. Di sini kita bawakan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wallahi law anna an-nasa idza batulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa Allahu azza wa jalla dzalika anhum. Demi Allah, andai kata rakyat itu, andai kata manusia itu, mereka bersabar terhadap pemimpin mereka, terhadap penguasa mereka, maka tidak pakai lama Allah Subhanahu wa taala akan mengentaskan keterpurukan mereka. Tidak akan lama Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisi mereka. Wa dzalika annahum yafza'una ila sayf. Namun ternyata mereka enggak sabar. Mereka kesusu menghunuskan pedangnya, memberontak kepada penguasa. Enggak sabar kalau diuji dengan penguasa-penguasa yang tidak mengenakkan, kebijakannya tidak mengenakkan, enggak sabar. Namun kesusu menghunuskan pedang, kesusu memprovokasi, kesusu mencela, menghasut rakyat untuk memberontak kepada pemimpin. Fayukaluna ilaihi, maka ditimpakan kepada mereka kezaliman tersebut. Kesudah penguasanya itu tidak mengenakkan mereka, ditambah dengan sikap mereka, double akhirnya. Apa yang mereka alami 2 kali lipat. Wa wallahi ma ja'u biyaumi khairin qat. Demi Allah, apa yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun di hari-hari berikutnya. Dan sejarah membuktikan berapa banyak pemberontakan yang terjadi kepada penguasa karena tidak sabarnya rakyat kepada penguasa. Apakah setelahnya lebih baik daripada sebelumnya? Sebutkan satu sejarah jamaah. Kita tantang. Bahkan di negeri kita sendiri itu terbukti. Makanya benar kan yang di belakangnya truk biasanya itu apa? Isi penak zamanku toh.
Ya, ketika mereka melakukan hal demikian, hari-hari berikutnya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Itu sunnatullah. Ya, dan terjadi tidak ada satupun yang mendatangkan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 137, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu kepada Bani Israel. Artinya Allah telah menjanjikan apa yang Allah janjikan kepada Bani Israel, yaitu berupa kemenangan, berupa kejayaan. Allah berikan kepada Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ya. Maka apa yang kita alami itu semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya ujian, di mana-mana ujian itu disikapi dengan apa? Bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah melanggar ketentuan-ketentuan agama. Wa Yusuf alaihi salatu wassalam sabara ala aqdarillah faqad ulqiya fil bi'ri fi ghayabatil jub. Dan Nabi Yusuf alaihi salam bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Wa udhiya fillahi bisijn. Bahkan enggak cukup sampai di situ, beliau juga diuji oleh Allah dengan dipenjara. Ya, dituduh sampai beliau dipenjara. Wa ma'a dzalika fahuwa sabir muhtasibun lam yatadajjar wa lam yunkir ma waqa'a bihi. Namun beliau tetap bersabar, enggak sambat, ya, dan beliau tidak mengingkari semua takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Baik, ini watawasau bis sabr. Kemudian watawasau bil marhamah. Orang-orang beriman itu saling mewasiati untuk kasih sayang, ya, untuk merahmati satu dengan yang lain. Ausa ba'duhum ba'dha an yarham al-akhar. Mereka saling mewasiati, menasihati, sebagian mereka menasihati sebagian yang lain untuk saling berkasih sayang di antara mereka. Wa rahmatul insan lil makhluqati takunu fil bahaim wa takunu fin natid. Dan kasih sayang manusia itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kita juga diperintahkan untuk berkasih sayang kepada hewan-hewan juga. Fahuwa yarham aba'ahu wa ummahatihi wa abna'ahu wa banatahu wa banatihi wa ikhwanahu wa akhawatihi wa a'mamahu wa ammatihi wa hakadha. Mereka menyayangi ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, anak-anak mereka, saudari-saudari mereka, saudara-saudara mereka, ya, saudari mereka, paman mereka, bibi mereka, dan seterusnya. Wa yarhamu kadzalik sairal bashar. Mereka juga menyayangi semua manusia. Ya, namun perlu diperhatikan, namanya sayang itu enggak mesti dengan, enggak harus dengan lemah lembut. Ya, namanya sayang itu enggak harus dengan tersenyum, enggak. Terkadang sayang itu diekspresikan dengan murka, dengan marah. Itu bentuk kasih sayang. Ya, maka jangan salah paham ketika kita misalnya ya memperingatkan seseorang dari kebid'ahannya, mengingkari kesyirikannya, ya mengingkari kebid'ahannya, penyimpangan-penyimpangannya. Jangan dianggap wah, enggak sayang sama sesama muslim. Ya, ini enggak rahmat kepada sesama muslim. Padahal Allah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, sahabat itu keras kepada orang kafir tapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Ruhama' bainahum, saling merahmati satu dengan yang lain. Maka mereka menganggap merahmati itu adalah dengan mentoleransi bid'ah-bid'ah, mentoleransi kesyirikan-kesyirikan. Tidak. Kalau Anda sayang kepada saudara Anda, cegah dia dari kesyirikan. Peringatkan dia dari jalan-jalan bid'ah yang dia lalui. Itu namanya sayang. Sebagaimana Anda kalau ngelihat saudara Anda mau menuju tempat yang berbahaya, Anda kalau sayang sama dia diperingatkan enggak? Diperingatkan. Ya. Kau jangan keluar malam-malam. Ya, banyak begalnya. Itu bentuk kasih sayang.
kau jangan lewat jalan ini karena jalan itu nggak aman. Ya, banyak begalnya misalnya. Itu sayang. Bukan malah dibiarkan, ya sudahlah, dia akan punya pendapat sendiri, dia akan punya prinsip sendiri. Biarkan, mari kita saling menghormati prinsip orang lain. Enggak. Ya, kita tetap menasehati dia, kita tetap karena bentuk kasih sayang dia, bentuk kasih sayang kita kepadanya, maka kita peringatkan. Ya, dan terkadang dengan nada yang keras. Sebagaimana Anda misalnya kalau memarahi anak, ya, apakah itu bentuk kebencian Anda kepada sang anak? Tidak. Marahnya orang tua kepada anak itu timbul dari apa? Timbul dari kasih sayangnya. Ya. Ya, maka sekali lagi merahmati di sini jangan diartikan harus diam terhadap kesyirikan, ya, menghormati kebid'ahan-kebid'ahan, tidak. Wa huwa aidan yarhamul hayawan al-bahim fayarhamu naqatahu wa farasahu wa himarahu wa baqaratahu wa syatahu wa ghaira dzalik. Orang yang beriman mereka juga menyayangi hewan-hewan mereka. Mereka menyayangi unta-untanya, kuda, ya, keledai, sapi, kambing, disayangi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nabi mengatakan, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalil menetapkan Allah tinggi di atas. Nah, di antara bentuk kasih sayang manusia kepada hewan, ya bukan terus sayang itu dilus-lus gitu ya. Ada kambing dilus-lus gitu. Ya. Kadang-kadang muncul, Ustadz, gimana kita ini kok dikatakan menyayangi hewan, padahal tiap Idul Adha kita bunuh hewan-hewan ternak itu. Maka kata Nabi SAW, ketika seorang membunuh hewan, Nabi mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dengan cara apa kita menyayangi hewan tatkala kita menyembelihnya? Yaitu dengan menajamkan pisaunya. Ya, menajamkan pisaunya. Kemudian juga tidak memperlihatkan pisau itu di hadapan hewan yang disembelih. Dan tidak memperlihatkan hewan yang sedang disembelih kepada hewan lain yang masih belum disembelih, namun dipisah. Ya, itu bentuk kasih sayang seseorang kepada hewan-hewan tersebut, sehingga tidak merasakan sakit ketika disembelih itu. Baik. Kemudian kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Ai haula al-mausufun bihadhihi sifat ashabul maimanah. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan beriman, saling mewasiati untuk sabar, saling mewasiati untuk rahmah, kasih sayang. Mereka itu adalah ashabul maimanah, ai ashabul yamin, golongan kanan. Alladzina yu'tuna kitabahum yaumal qiyamah bi aimanihim, yaitu mereka yang mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kanan. Wa man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan senang. Kemudian Allah mengatakan, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ai jahadu biha, mengingkari ayat-ayat kami, kufur terhadap, ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah ashabu al-masy'amah. Ya. Ini ada sisi bahasa Arab kata-kata hum. Hum ashabul masy'amah. Hum di situ kata beliau untuk penekanan. Andai kata langsung walladzina kafaru bi ayatina ashabul masy'amah, langsung tidak pakai hum, itu sudah benar. Bukan berarti ini salah, enggak. Maksudnya itu sudah cukup. Kalimatnya itu sudah bisa dipahami. Tapi ditegaskan sama Allah, hum ashabul masy'amah, untuk penekanan. Ini faedah dari sisi bahasa.
Al-mash'amah yakni asy-syimal au asy-syu'mu. Al-mash'amah, ashabul mash'amah itu artinya adalah yang golongan kiri atau golongan yang mendapatkan kecelakaan. Ya, golongan yang mendapatkan kesialan atau celaka di hari kiamat. Kemudian alaihim narun muqsadah. Mereka akan mendapatkan neraka yang muqsadah. Ya, muqsadah artinya adalah narun mughlaqah. Neraka yang tertutup. Itu kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Mujahid, Abul Aliyah dan ahli tafsir yang lain mengartikan narun muqsadah artinya yang tertutup. Allah juga mengatakan wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Al muqadah itu juga artinya neraka yang tertutup. La yakhrujuna minha wa la yastati'un. Tertutup. Mereka tidak bisa keluar dari neraka dan bahkan mereka nggak mampu keluar dari neraka karena pintu-pintu neraka ditutup. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada 7 sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, laha sab'atu abwabin likulli babin minha juz'um maqsum. Ada 7 pintu neraka. Ya, masing-masing pintu neraka ini tertutup. Ya, setelah mereka masuk di sana tertutup dan mereka tidak mampu keluar dari neraka tersebut. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar maka dikembalikan lagi ke dalam neraka tersebut. Nas'alullaha ay yaj'alana minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah innahu samii'un mujib. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati di atas kesabaran, saling menasehati di atas kasih sayang. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Kemudian kita lanjutkan tafsir surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini masih masuk di deretan surat-surat awasid, ya, awasid al-mufassal. Pernah kita singgung bahwa Al-Quran itu oleh para ulama dibagi ayat-ayat yang akhir-akhir dari Al-Quran, mulai surat Qaf sampai surah An-Nas, itu oleh para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tiwal al-mufassal, yaitu ayat-ayat yang panjang atau surat-surat yang panjang. Kemudian yang kedua awasid al-mufassal, yaitu pertengahan, ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan yang ketiga adalah qisarul mufassal, yaitu yang pendek-pendek. Ada khilaf di antara para ulama. Tiwalul mufassal ini, yang panjang-panjang ini mulai surat apa sampai surat apa? Ada khilaf di antara para ulama. Namun wallahu a'lam, yang masyhur tiwalul mufassal mulai surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yaitu tiwal mufassal. Biasanya dibaca ketika sholat subuh. Biasanya. Kemudian awasid al-mufassal itu mulai surat An-Naba sampai surat Wal-Laili idza yaghsha. Ya, itu surat awasid yang pertengahan. Biasanya dibaca ketika salat Isya. Ya, sedangkan Qisarul mufassal mulai Wadduha sampai surat An-Nas itu dibaca ketika salat Maghrib. Ya. Biasanya. Ya, tapi dalam beberapa riwayat Nabi terkadang membaca di sholat maghribnya ayat-ayat yang panjang. Seperti diriwayatkan Nabi pernah membaca surah Wat-Tur, ya, surah At-Tur ketika sholat maghrib. Padahal surah At-Tur ini masuk tiwal mufassal. Nabi juga diriwayatkan pernah membaca surat Al-A'raf ketika sholat maghrib. Ya, ya, membaca surat Al-A'raf sholat maghrib ini. Paling salam sudah hilang semua itu. Dari mana sisi pendalilan para ulama kok membagi surat-surat ini? Di antaranya adalah kisah Mu'ad bin Jabal yang tatkala pernah mengimami suatu
jamaah dari kalangan Ansor, Mu'adz bin Jabal membaca dengan bacaan yang panjang. Maka salah seorang di antara mereka keluar dari jamaah dan sholat sendiri. Tatkala disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa fulan ini tadi keluar dari sholat berjamaah dan sholat sendiri, Mu'adz langsung mengatakan innahu munafiq, dia adalah orang munafik. Maka orang ini gak terima dibilang munafik. Dia pun melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mencecar Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, 3 kali. Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz? Maka Nabi SAW menganjurkan Mu'adz bin Jabal untuk membaca Iqra wasyamsi waduhaha. Kenapa kau enggak membaca surat wasyamsi waduhaha? Ya, ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca ketika salat Isya, yaitu awasit al-mufassal. Tapi ala kulli hal itu bukan wajib, ya, sehingga kalau Anda mendapati ada imam yang membaca surat yang lain tetap sah salatnya. Ya, ini bukan mempengaruhi keabsahan salat. Ya. Tapi kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Bismillah atau basmalah sudah berlalu tafsirnya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi sinarnya di waktu duha. Ya, sinarnya matahari di waktu duha. Ini sumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dan Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita sampaikan. Kata beliau, aqsamallahu taala bisyamsi wa duhaha wa huwa daw'uha lima fi dzalika minal ayatil 'azimatid dalah ala kamali qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa kamali ilmihi wa rahmatihi. Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya di pagi hari, yaitu cahaya matahari yang muncul di pagi hari, karena matahari dan cahayanya ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang menunjukkan sempurnanya ilmu dan rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya. Ya, matahari adalah makhluk yang luar biasa. Kalau kita mau merenungkan tentang matahari ini luar biasa. Berapa usianya matahari ini? Berapa usianya matahari? Ya, mungkin jutaan tahun, ya, ribuan tahun lah, berapa tahun wallahu a'lam. Matahari ya segitu-gitu itu. Tidak pernah redup cahayanya. Enggak pernah padam sedikit pun cahayanya. Ya, tidak pernah terlambat munculnya dan tidak pernah terlambat terbenamnya. Ya, senantiasa seperti itu. Padahal kita ini bumi ini jaraknya dengan matahari berapa dulu anak pernah ngomong itu? Berapa kilo? Dulu pernah waktu bahas tafsir apa ya? Pernah bahas tentang itu kok anak, lupa anak. Anak cari di Google, saya cari di Google berapa kilo gitu. Wes intinya jauh lah, jutaan kilo. Tapi sinarnya bisa sampai ke sini. Padahal seseorang ketika di dunia ini kalau ingin bikin sinar seperti itu, habis energi berapa dia? Menghabiskan gas berapa dia? Intinya menghabiskan energi berapa? Ini berapa watt ini? Mek padangi sak menit tok. Ya, apalagi terangnya matahari. Itu pun sudah nyalanya seperti itu matahari ini berapa tahun tadi? Wallahu a'lam berapa tahun usianya. Mustahil kalau tidak ada yang memberikan kekuatan kepada matahari itu untuk tetap bersinar, itu mustahil. Makanya diantara bantahan kepada orang-orang ateis yang mengingkari adanya pencipta alam semesta ini, diantaranya bantahannya seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah bertanya kepada orang-orang ateis itu, bagaimana pendapat kalian dengan suatu kapal yang berlayar ya di Dujlah, kemudian dia kapal ini bersandar dan menurunkan barang-barangnya sendiri tanpa ada awak sama sekali. Bagaimana pendapat kalian? Maka orang-orang ateis ini mengatakan mustahil.
Ada kapal yang berjalan sendiri, menurunkan barangnya, menaikkan barang-barangnya tanpa ada awaknya, itu mustahil kata mereka. Maka terjawab sudah, kalau kapal yang kecil saja kalian tidak meyakini ya bisa berjalan sendiri, bisa naik turun sendiri, bagaimana lagi dengan alam semesta ini? Pasti ada yang menciptakan dan pasti ada yang mengaturnya. Kata beliau, fa inna fi hadhihi syams minal ayat ma la yudrikuhu ba'dun nas. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Karena matahari ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak tidak disadari oleh sebagian orang. Fa idza tala'atis syams fakam tawaffara 'alal 'alam min taqati kahrabaiyah. Ketika matahari ini bersinar, maka berapa banyak energi-energi di bumi ini yang memanfaatkan cahaya matahari tersebut, yang dengannya listrik bisa nyala, pembangkit listrik tenaga surya, matahari kok. Bahkan sekarang kita lihat di jalan-jalan di Surabaya itu, di lampu merah itu pakai apa? Solar ya, solar panel ya. Iya, pakai solar panel itu. Ya. Tawaffara alaful malayin. Dengan matahari itu banyak sekali, bahkan jutaan ribu. Apa jutaan ribu? Berarti triliunan. Ya, triliunan yang memanfaatkan cahaya matahari tersebut. Li'annahum yastaghnuna biha an hadhihi taqah. Manusia-manusia itu mereka sangat membutuhkan ya energi yang dihasilkan dari matahari tersebut. Wa kam yahsulu lil ardi min hararatiha. Sinar matahari tersebut, berapa banyak dari sinar matahari, dari panasnya matahari itu yang dimanfaatkan oleh bumi ini. Apa istilahnya tumbuhan itu? Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Ini pelajaran SD mbiyen. Fotosintesis. Min nadjith thimar, buah-buahan itu bisa berbuah. Wa tibil asjar ma la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Dan pepohonan-pepohonan itu bisa bagus pohonnya, bisa hidup pohonnya. Dan berapa banyak pohon-pohon di atas muka bumi ini tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan dari matahari tersebut, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ghalibaha yata'allaku fi ilmil falak wa ilmil ard wa julujiyah lakinnaha min ayatillahil azimah. Dan bagi yang mempelajari ilmu-ilmu perbintangan, geografi, dan ilmu-ilmu yang seperti itu, apa biasanya yang BMKG itu? Yes, ilmu-ilmu gitulah. Itu dia akan mengetahui betapa besarnya matahari ini, ya, salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa duhaha, ya, sinar pagi di waktu duha. Ya, waktu duha dimulai dari sekitar 15 menit setelah sunrise, ya, setelah terbitnya fajar tadi, titik-titik itu tadi, sampai kapan waktu duha itu? Ya, mungkin sekitar 10 menit atau 8 menit menjelang waktu zuhur. Ya, seorang di antara rentan waktu itu dia bisa melaksanakan sholat duha. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, tinggal berapa menit? 4 menit. Baik, anak kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan surah Asy-Syams di ayat yang kedua. Hada wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.